Selamat mendengarkan. Dia juga pernah muda, tentu saja memaklumi apa yang dilakukan putranya. Akan tetapi bagi Sheila hal itu sungguh memalukan. Bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk menatap mertuanya saat ini. Lebih memalukan lagi, kakak iparnya juga mengetahui hal itu hingga Michaela mengejek Zian habis-habisan. Adikmu sudah boleh pulang, Kai? Boleh, kemarin-kemarin aku khawatir otaknya bergeser, tapi ternyata baik-baik saja. Lama-lama di sini bahaya mah, fasilitas rumah sakit bisa rusak karena Zian. Ucapnya santai sekali, sementara Sheila yang kini merasakan malu sampai ubun-ubun, hanya bisa pura-pura tidak mendengar ucapan kakak iparnya. Maksudnya? Zian mengerutkan dahi dan melayangkan tatapan tajam ke arah Michaela. Sadar, dirinya tengah menjadi bahan candaan sang kakak. Dia melakukan pembelaan segera. Dengar ya, apa yang kalian lihat tadi tidak seperti yang dipikirkan. Masa? Kalau memang tidak, kenapa mama sampai lari? Memang benar-benar cari masalah. Zian menghela napas kasar. Mendadak nafsu makannya hilang. Bukan hanya karena makanan orang sakit itu bukan selera Zian, tapi semua ucapan yang terlontar dari mulut manis seorang Michaela. Zian, tidak kuduga kamu segila itu. Padahal jahitan di kepalamu belum kering. Istri hamil muda, lebih parahnya lagi di rumah sakit. Michaela, Ma, tolong usir dokter gadungan ini. Sejak awal Zian sudah katakan ingin ditangani dokter yang lain saja. Akan tetapi Michaela yakin jika sang adik akan sembuh di tangan ajaibnya. Kini kenyataan justru berbeda, dan kemungkinan besar Zian akan menderita beberapa penyakit setelah keluar dari rumah sakit. Salah satunya hipertensi. Zia yang kali ini lebih setuju dengan pendapat Michaela hanya terkekeh melihat kelakuan Zian. Melihat Zian yang kini bisa marah, dia yakin pria itu memang sudah diperbolehkan pulang. Walau mungkin luka di kepalanya belum sembuh total. Setidaknya di rumah jauh lebih tenang dibandingkan di rumah sakit. Sudahlah Zian, Michaela benar. Ada baiknya kamu pulang saja. Kaki kamu juga baik-baik saja. Memang tidak ada alasan Zian menetap lebih lama. Selain dia akan semakin sakit, Zia khawatir kondisinya akan dimanfaatkan demi meminta Sheila melakukan ini dan itu. Iya, sebagai wanita yang memiliki Zian dengan versi yang lain, dia paham sekali bagaimana pria itu jika merasakan kesakitan dalam hidupnya. Tapi Yuda dan Sean bagaimana, Ma? Tampaknya hidup Zian memegang prinsip harus bersama dalam keadaan apapun. Akan tetapi jelas saja bukan berarti harus tetap bersama di rumah sakit untuk waktu yang lama. Hanya karena Sean ikut masuk rumah sakit, Zian justru menjadi betah dan hal ini tidak dibenarkan Zia. Di sini ada dokter Zian, tanpa kamu juga mereka akan tetap keluar jika sudah waktunya. Salut Michaela yang lagi-lagi menyambung, padahal Zian tidak bertanya padanya. Apa yang Michaela katakan memang tidak salah. Zian mengalah dan sama sekali tidak akan membantah. Lagi pula dengan dia diizinkan pulang, bukankah ini adalah hal baik? Meski hanya sekali, dia ingin menemui Nathan yang kini berstatus sebagai kriminal mendampingi Halim. Hukuman apa yang akan Halim terima? Zian tidak muluk-muluk atau melakukan hal yang di luar batas kemanusiaan. Sebagaimana yang Michael katakan, biarkan berjalan sebagaimana perjanjian awal. Terkait kejahatan yang baru dia lakukan, maka akan dia serahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Papa yang jemput. Iya, kita pulang ke rumah utama. Mama ingin mengenal Sheila lebih dalam. Lenggara dan Amira juga sama. Zian memejamkan mata kalau mendengar permintaan sang mama. Kebahagiaannya beberapa saat lalu hilang sudah. Zian sudah berpikir bagaimana dia akan bermanja dalam pelukan sang istri di kediamannya, tanpa perasaan was-was seperti sebelumnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dan dia harus merasakan bagaimana hidup dengan kedua makhluk berisik itu. Kedua adiknya yang diketahui tengah berada di luar negeri bersama teman-temannya hanya bisa mendengar kabar baik dari Zia terkait kakak ipar mereka. Hingga saat ini mereka belum berjumpa secara langsung. Dan sejak tadi, Sheila sudah berdebar begitu mendengar nama kedua adik Zian. Kalau tahu begini, lebih baik aku di rumah sakit saja, Ma. Zian mengomel. Hal itu terdengar jelas oleh Michael hingga pria itu terbahak dan menangkap maksud ucapan sang putra. Mereka memang tampaknya terlahir sama, sebagai pria yang tidak bisa lepas dari wanita yang dicintainya.
Zean mulutnya. Kenapa kamu malas pulang? Bukannya males, Ma. Istriku anak tunggal. Aku hanya khawatir Sheila tertekan nanti di sana. Jawab Zean menjual nama istrinya. Sheila yang tidak terima menatapnya penuh tanya dan bingung. Kenapa Zean justru mengatakan hal semacam itu? Oh ya? Benar begitu Sheila? Tanya Zia kemudian menoleh ke arah menantunya. Jika dari penampilan tampaknya tidak mungkin Sheila akan tertekan hanya karena terlalu ramai. Tidak, Ma. Jika selama ini dia selalu patuh terhadap sang suami, tapi untuk kali ini izinkan Sheila sejenak membangkang sedikit. Ucapan Zian sedikit mencoreng dirinya yang mampu menyesuaikan diri dimanapun. Apalagi jika keluarga suaminya begitu menerima, bahkan tidak sekalipun mempertanyakan latar belakang pendidikan ketika mengetahui statusnya sebagai istri Zian. Tuh, bohong kamu Zian. Mama yakin Sheila penyayang. Pasti Lengkara dan Amira akan senang jika sudah mengenalnya. Benar kan, Mas? Benar, sayang. Zian jangan kebiasaan menjual nama istri. Padahal istrimu tidak begitu. Celotuk Mikael kemudian diiringi gelak tawa. Zia yang juga merasa ini adalah hal yang lucu, jelas saja ikut tertawa, dan meninggalkan wajah datar Zian yang kini menatap kesal kedua orang tuanya. Pokoknya untuk sementara kalian berdua pulang ke rumah utama, titik. Tapi, Ma... Tidak ada tapi-tapi. Mama mau mengenal menantu Mama. Ucap Zia yang tidak terbantahkan hingga putranya hanya bisa pasrah, seraya menatap Nanar tak tentu arah. Kalau tinggal di rumah utama artinya tidur di kamar lamaku. Lalu Sean, kamarnya ada di sebelah kamarku, sementara balkon kami menyatu. Bagaimana mungkin aku bisa tenang jika begitu? Kalau kami tinggal di rumah utama, artinya tidur di kamar lamaku. Lalu Sean, kamarnya ada di sebelah kamarku, sementara balkon kami menyatu. Bagaimana mungkin aku bisa tenang jika begitu? Sepanjang jalan, Zean membatin dan belum menemukan titik terang atas permintaan Zia. Meski alasan sang mama amat logis, akan tetapi tetap saja ada perasaan yang tidak dapat Zean jelaskan saat ini. Berperang dengan pikiran semacam ini sedikit melelahkan, bahkan bisa dikatakan menyiksa batinnya sendiri. Jika kini Zean tengah berperang melawan pikirannya sendiri, Sheila juga demikian. Meski saat ini Zia tampak menerimanya, tetap saja ada perasaan takut dalam dirinya. Bagaimana nanti kedua adik iparnya? Sungguh, hingga detik ini Sheila masih khawatir jika ternyata mereka menolak tanpa dia duga. Jantung Sheila semakin berdetak kencang kala memasuki kediaman keluarga ini. Hunian megah yang terdiri dari dua bangunan bak istana semakin jelas terlihat kala memasuki gerbang utama. Sheila berusaha menyembunyikan kekagumannya. Meski jujur saja, saat ini langkah kakinya terasa berat, bahkan berpikir tidak pantas untuk ikut masuk. Rumah yang Zean berikan untuknya sudah cukup mewah. Akan tetapi, begitu tiba di kediaman Mikael, wanita itu benar-benar dibuat takjub. Tempat ini bukan mimpi. Kemewahan pilar-pilar yang menjulang tinggi di hadapan Sheila menegaskan jika kekayaan keluarga suaminya mungkin tidak akan habis sampai 7 turunan. Otak Sheila tidak melulu soal uang sebenarnya. Hanya saja, saat ini dia tengah merasa tidak pantas dengan status sosialnya. Begitu tiba, Sheila juga dibuat terkejut dengan sambutan beberapa orang di sana. Pelayan dan juga para penjaga yang tampak seperti keluarga menyapanya dengan sebutan nona muda. Bukti bahwa Zia memang benar-benar menerimanya. Semua yang bekerja di rumahnya diminta menghormati Sheila sebagai menantu di rumahnya. Tidak hanya itu, kedatangannya juga disambut baik kedua keponakan Zean di sana. Meski dengan tatapan sedikit bingung lantaran baru saja mengenal, Zafia dan Askara tidak membantah. Begitu Zia memintanya untuk mencium punggung tangan Sheila. Uncle, anti ini siapa? Bagi anak kecil seperti Askara, mana mungkin dia paham permasalahan orang dewasa. Terlebih lagi Kevin memang membatasinya mengetahui hal yang belum menjadi kapasitasnya. Hingga hanya Natalia yang dia kenal sebagai istri Zean. Onti Aska juga, namanya Onti Sila. Jawab Zean lembut seraya menunduk demi menyesuaikan tinggi Askara. Onti Aska jadi 2 dong.
Askara berpikir ini sebuah kebanggaan hingga dia bertepuk tangan kalau mengetahui siapa Sheila. Satu Aska, Aunty Sheila aja. Jawab Zian mengusap pelan rambutnya. Ya, Aska maunya 2, Uncle. Kenapa Ontina tidak pulang juga sekarang? Baru saja Zian kembali ingin memberikan pengertian kepada Askara. Secepat mungkin Zian mengambil alih cucunya, khawatir jika nantinya ada kalimat yang menyinggung hati Sheila. Terlebih lagi saat ini menantunya tengah hamil muda. Sheila mengikuti langkah sang suami ke lantai 2. Kamar pribadi Zian yang akan mereka tempati memang sudah dibersihkan sebelumnya. Sengaja Zian menyiapkan segala sesuatu demi membuat Sheila nyaman. Mata wanita itu tidak dapat berpaling dari kerapian yang tercipta di kamar Zian. Semua benar-benar tertata dengan baik. Kamar tidur sang suami bahkan lebih besar dari rumahnya sebelum menikah. Memasuki kamar Zian, dia percaya jika sang suami memang terlahir jenius. Foto dia memenangkan berbagai olimpiade dan debat tingkat nasional berjejer di sana. Tidak heran jika pria itu selalu berhasil membuat lawan bicaranya terdiam. Kamu pintar ya dulunya. Dulu, sampai sekarang tepatnya. Ucapnya bangga hingga membuat senyum Sheila redup. Katakanlah dia sedikit menyesal memuji Zian barusan. Mama yang pajang semua itu, padahal sudah kusimpan sejak lama. Zian dengan begitu banyak pencapaiannya, hanya Zia dan Mikael yang begitu bangga, sementara dirinya justru merasa hal itu sebagai beban, lantaran kerap dianggap bahan perbandingan. Tidak jarang dia dan Sean berkelahi lantaran guru ataupun teman-temannya menganggap Sean terlalu bodoh. Meski Mikael dan Zia sama sekali tidak membedakan keduanya, akan tetapi di mata banyak orang, Zian lebih segala-galanya dibandingkan Sean. Sheila mengangguk beberapa kali. Dia kehabisan topik pembicaraan dan enggan jika hendak memuji Zian lagi. Punggungnya sedikit pegal, hingga dia memilih duduk di tepian tempat tidur. Ingin berbaring, tapi keberaniannya tidak sebesar itu. Di saat yang sama, Zian justru menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur. Seakan benar-benar merindukan ranjang itu, hingga tubuh Sheila bahkan sedikit bergoyang. Kita lanjutkan yang tadi. Ucap Zian sembari menepuk sisi yang kosong di sebelahnya. Yang tadi? Cepat sini. Tidak ada yang mengganggu kalau sekarang. Bersambung.